Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang santai tapi penuh makna. Perkenalkan, saya Hadi Alfajri dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung yang akan menemani teman-teman dalam obrolan seru ini. Nah, episode kali ini spesial banget. Kita bakal bahas tema yang mungkin terdengar berat. Tapi tenang, kita kupas dengan gaya santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Temanya yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa terkait kampanye bangsa berbangsa dan bernegara Indonesia. Atau kampanye gimana sih caranya bikin kita makin bangga jadi bagian dari Indonesia? Karena di era sekarang, rasa cinta tanah air itu nggak cuma soal upacara atau hafal lagu kebangsaan, tapi juga tentang bagaimana kita melihat, merasakan, dan memvisualisasikan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya saya nggak sendiri kali ini. Saya ditemani sama saya ditemani oleh tiga orang narasumber yang hebat, yang siap berbagi perspektif cerita dan mungkin juga pengalaman yang bisa bikin kita semua makin cinta sama negeri ini. Untuk itu kita akan memperkenalkan satu persatu dari narasumber kita ini. Untuk yang pertama, Kak Indah, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Prindani, biasa dipanggil Indah. Saya dari Dinas Daperinkop UKM Kabupaten Sejunjung. Untuk narasumber selanjutnya, Kak Dia Roza boleh memperkenalkan diri. Eh, Selamat siang, perkenalkan nama saya Roza, berdinas di Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. Eh, Selanjutnya pada Kak Ariana. Halo kakak abang semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ariana Putri, biasa dipanggil Yana. Saya berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Oke, kali ini kita ditemani sama Kak Indah, Kak Lia, sama Kak Ariana. Selanjutnya, mungkin kalau saya menyebut dari Indonesia, apa sih yang terlintas dari pikiran kakak semuanya? Mulai dari Kak Ariana deh, apa gitu yang ada di pikirannya? Kalau Indonesia tentunya yang terlintas ini pertama kali adalah pakaian adat. Karena pakaian adat itu merupakan salah satu bentuk nyata dari visualisasi bangsa Indonesia yang paling mudah dikenali. Karena melalui pakaian adat kita bisa melihat adanya keberagaman di Indonesia. Contohnya ada kebaya dari Jawa, kemudian ada baju Budokandung dari Sumatera Barat, dan setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari bentuknya, warna, hingga motif yang mencerminkan budaya dan nilai dari daerah itu sendiri. Sehingga dari pakaian adat itu menjadi visualisasi yang kuat bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipisahkan, melainkan sebagai kekayaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Itu sih, Kak. Oke, Kak Ariana udah selesai. Selanjutnya siapa ya? Kak Indah deh, boleh Kak Indah. Kalau melihat Indonesia, saya langsung memikirkan makanannya, Bang Fajri. Kita tahu Indonesia kaya kan ke kulinernya dari Sabang sampai Merauke ya, memiliki kuliner yang khasnya masing-masing. Sepertinya kita orang Minang itu identik dengan makanan nasi Padang yang khas dengan pedas dan rempahnya. Kalau di Jawa, saya pernah ke Jawa dulu, terkenal dengan cita rasanya yang cenderung manis dan gurih, seperti gudeg, rawon, dan nasi liwet. Begitu, begitupun dengan daerah yang lain yang memiliki ciri khas yang berbeda, yang terkenal enak dan uniknya. Dari saya seperti itu, Bang Fajri. Oh gitu. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas rasa tersendiri dari makanannya. Contoh kalau di Sumatera itu dominan lebih pedas, kalau di Jawa itu lebih cenderung ke manis. Oke. Selanjutnya Kak Lia boleh deh yang mau Eh, disampaikan gitu. ya. Menyambung dari menurut Kak Ariana dan Kak Indah, itu selanjutnya itu menurut saya itu eh, ketika kita mendengar kata Indonesia, itu kita langsung terlintas itu Indonesia itu memiliki berbagai jenis bahasa daerah.
Bisa dikatakan lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan bahasa-bahasa tersebut memiliki keunikan masing-masing yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Namun, di balik adanya perbedaan bahasa tersebut, kita bisa memiliki bahasa persatuan di mana bahasa tersebut menyatukan berbagai bahasa di seluruh Indonesia agar dapat menyatukan pemikiran kita masing-masing gitu. Oke, jadi dari Kak Ariana tadi masalah pakaian yang cukup banyak macamnya, makanan juga berbagai macam rasa di setiap daerah, dan Kak Lia itu bahasa. Setiap daerah memiliki bahasanya tersendiri. Oke, lanjutnya pembahasan yang tadi sudah. Kalau sekarang kita membahas tentang cinta tanah air. Kenapa sih cinta tanah air itu penting? Apalagi buat generasi kita saat ini. Boleh mulai dari Kak Indah dulu deh. Gimana itu pendapatnya dari Kak Indah? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu membuat kita lebih peduli terhadap masalah di negara kita ini, Bang. Yang mana cinta tanah air bukan sekedar perasaan bangga saja, tetapi juga mendorong kita untuk lebih peka dan peduli terhadap berbagai masalah di negeri ini. Ketika seseorang memiliki rasa cinta terhadap negaranya, biasanya akan muncul beberapa sikap seperti peduli terhadap lingkungan, tanggap terhadap masalah sosial, aktif sebagai warga negara, dan kritis terhadap tapi membangun. Dengan kata lain, cinta tanah air membuat kita merasa ini loh negara kita, sehingga ada dorongan untuk memperbaikinya, bukan hanya mengkritik saja. Begitu, Bang Fajri. Oh, oke. Kak Riana, gimana? Mencintai tanah air seperti kata Kak Indah tadi yaitu menimbulkan rasa kepedulian yang berarti bisa kita lakukan dengan mencintai produk lokal. Yang dimana mencintai produk lokal itu bukan hanya sekadar soal membeli barang dalam negeri, tetapi kita ada tindakan menghargai karya, usaha, dan cerita di balik setiap produk. Di balik suatu pakaian ada tangan-tangan pengrajin yang bekerja dengan penuh ketelitian. Di balik makanan khas daerah ada resep turun-temurun yang dijaga dengan penuh cinta. Semua itu adalah bagian dari identitas bangsa. Ketika kita memilih produk lokal, kita tidak hanya membeli barang, tetapi kita juga mendukung masyarakat, membantu usaha kecil berkembang dan menjaga budaya tetap hidup. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi itulah partisipasi kita untuk membangun sesuatu yang besar. Karena dengan kita mencintai produk lokal, maka kita juga mencintai bangsa kita sendiri. Itu sih, Bang. Oh, oke. Jadi intinya kalau misalnya kita lebih mengutamakan produk lokal itu bisa membantu ekonomi warga sekitar ya, atau warga yang Iya, betul warga sekali. yang bikin, otomatis itu membantu ekonomi nasional juga ya. Betul, Bang. Benar kan Kak? Oke. Lanjut, eh, Kak Lia gimana tanggapannya tentang cinta tanah air ini? Kalau menurut saya, rasa cinta tanah air itu kan ibaratnya sebuah tanaman. Tanaman itu harus dipupuk dan disirami. Begitu juga rasa cinta tanah air ini. Eh, Rasa cinta tanah air itu akan bisa memudar atau bahkan hilang ketika itu tidak dipraktekkan, diaplikasikan tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru itu, kita tuh harus menanamkan rasa cinta tanah air itu di masing-masing diri kita agar cinta tanah air dalam diri kita itu tidak memudar. Seperti itu. Oke, intinya itu kita semua harus menanamkan cinta tanah air itu dari sejak kecil sampai sekarang gitu kan ya Kak? Iya. Oke, paham. Selanjutnya itu kita membahas mengenai unsur-unsur visualisasi bangsa. Ada 4 macam visualisasi bangsa. Menurut Kak Indah deh, apa visualisasi bangsa tentang keindahan alam? Ops, maaf. Menurut Kak Indah, apa visualisasi bangsa tentang keindahan hal? Sorry. Apa
Apa visualisasi bangsa tentang keindahan alam Indonesia? Maaf ya Kak, belepotan. Iya sih Bang. Kalau menurut saya visualisasi bangsa keindahan terhadap alam Indonesia itu seperti kita ketahui Indonesia kan kaya akan alamnya mulai dari gunung, hutan, laut yang memukau. Ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang menjadikan simbol kekayaan dan anugerah bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Itu dari saya, Bang. Oh, oke oke. Berarti setiap daerah itu memiliki kekhasan alamnya gitu. Contohnya kalau di Sijunjung itu lebih ke perbukitan, kalau Padang tuh lebih ke pantai, Alahan Panjang lebih ke suasana dingin atau gunung gitu. Oke oke. Lanjut deh, boleh Kak Ariana. Gimana menurut pendapat Kak Ariana? Oke, selain unsur, sebentar Bang Daniel. Selain unsur keindahan alam, visualisasi bangsa bisa kita lihat dari unsur sejarah dan perjuangan. Yang dimana dari sejarah dan perjuangan ini merupakan gambaran tentang perjalanan bangsa dari masa lalu hingga sekarang, mencakup kisah penjajahan, perlawanan, para pahlawan hingga perjuangan meraih kemerdekaan. Juga termasuk bagaimana bangsa Indonesia itu bangkit, membangun dan menghadapi berbagai tantangan setelah merdeka. Itu, Bang. Oke. Kak Lia, lanjut Kak Lia. Bagi saya memvisualisasikan bangsa itu tentang keberagaman budaya itu bagaimana cara kita dalam memaknai dan membayangkan bahwa Indonesia itu adalah satu kesatuan yang tersusun dari berbagai perbedaan baik suku, agama, adat maupun tradisi. Yang artinya keberagaman itu tidak dilihat sebagai pemecah namun menjadi suatu identitas bagi bangsa kita sendiri. Seperti itu. Oke, boleh deh. Kalau gitu saya minum dulu ya Kak. Tadi ngomongnya udah belepotan. Ah, oke, kita lanjut ya. Kalau dari sudut pandang kakak-kakak sekalian, bagaimana cara kita menumbuhkan visualisasi bangsa terhadap diri kita sendiri gitu. Mulai dari Kak Lia deh. Kak Lia yang pertama gitu menyampaikan pendapatnya. Cara menumbuhkan apa tadi? Maaf, enggak ini. Bagaimana cara kita menumbuhkan visualisasi bangsa terhadap diri kita sendiri? Oh, Terhadap diri kita sendiri gitu. bagaimana cara? Ya, Oh, benar Kak? baik. Itu salah satunya itu seperti memanfaatkan media visual maupun digital seperti kita membuat konten positif tentang Indonesia. Yang kedua itu seperti membuat video edukasi maupun kreatif. Eh, seper- Selanjutnya itu poster digital itu dan mengikuti kampanye digital nasional serta bijak dalam mengkonsumsi informasi yang disediakan eh, oleh media digital tersebut. Oke Kak, berarti kita kalau dalam memilih informasi itu tidak boleh langsung diterima gitu. Harus cross check dulu Iya, terlebih kita dahulu harus. gitu terhadap kebenaran Iya, berita ini. Apakah berita ini benar atau tidak? Oke deh, lanjut Kak iya. Ariana. Sampaikan pendapatmu. Untuk menumbuhkan visualisasi bangsa dalam diri kita sendiri, selain menurut Kak Lia tadi melalui media digital, kita juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan sosial kebangsaan, seperti ikut gotong royong di lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, atau membantu semua tetangga kita yang membutuhkan. Nah, dari keterlibatan itu kita belajar bahwa bangsa ini bukan hanya konsep, tapi kehidupan yang kita jalani setiap hari. Ada rasa kebersamaan, saling peduli, tanggung jawab yang tumbuh perlahan. Karena pada akhirnya menjadi bagian dari bangsa bukan hanya tentang identitas, tapi tentang keterlibatan. Begitu, Bang. Oke, lanjut Kak Indah, boleh? Mic-nya dinyalin dulu Kak, nggak kedengeran omongannya. Kak Indah, Maaf, halo. Bang. Maaf, Bang. Ya, halo. Halo, udah dengar, Bang? Udah Kak, udah. Lanjut, silakan. Kalau dari saya, cara mempelajarinya dengan kita mempelajari
dan budaya dengan kita mempelajari lagi momen-momen kebangsaan seperti proklamasi kemerdekaan yang kita lihat dan kita ikuti setiap hari kemerdekaan. Namun, kita tidak cukup dengan mengikutinya saja, akan tetapi kita juga perlu memahami makna dari upacara yang kita ikuti tersebut, Bang. Yang mana kita membayangkan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Itu dari saya, Bang. Oke, boleh, pendapatnya sangat bagus ya. Yang terakhir deh. Ini yang terakhir, singkat saja nanti jawabannya ya. Dampak positif visualisasi bangsa itu menurut kakak-kakak semua, maksudnya itu apa? Dampak positif gitu. Menurut kakak-kakak. Boleh deh mulai dari Kak Indah. Kalau menurut saya, dampak positifnya kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, kita jadi lebih cinta dan bangga, peduli dan ingin berkontribusi terhadap negara kita. Itu, Bang. Udah Kak? Sudah. Lanjut Kak Ariana. Silakan. Oke, salah satu dampak positif dari visualisasi bangsa adalah mendorong generasi muda untuk ikut berkontribusi. Karena ketika anak muda mampu melihat dan memahami bangsanya, akan tumbuh rasa memiliki. Dari situlah muncul keinginan untuk berbuat sesuatu, berkarya, berinovasi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi mulai mengambil peran, baik melalui pendidikan, kegiatan sosial, maupun karya membanggakan. Gitu, Oke. Bang. Kak Lia, boleh? Selanjutnya Pendapatnya? itu ada selanjutnya yang merupakan dampak positif dari visualisasi bangsa itu, kalau menurut saya itu dapat mengurangi konflik perbedaan, di mana eh, perbedaan itu dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai untuk memecah belah, sehingga konflik itu dapat diminimalisir. Jadi dengan menyatukan cara pandang atau cara berpikir kita itu akan dapat meminimalisir konflik perbedaan seperti itu. Terima kasih. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara podcast ya. Dari semua yang udah disampaikan gitu saya dapat ngambil kesimpulan. Intinya gini, kalau misalnya kita udah cinta gitu sama sesuatu, kita pasti bakalan maksimal dalam ngelakuin apapun terhadap apa yang kita cinta itu. Itu Kak, oke? Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini dari obrolan santai kita tadi. Semoga ada hal-hal yang ada hal-hal kecil yang bisa kita bawa pulang. Bahwa mencintai tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana, dari cara kita melihat, merasakan, dan memaknai Indonesia. Karena pada akhirnya rasa bangga terhadap bangsa bukan cuma soal kata-kata, tapi bagaimana kita menjaga, menghargai, dan berkontribusi untuk negeri ini sekecil apapun. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman sudah berbagi perspektif hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa terdengar dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Setuju teman-teman? Setuju, Bang. Setuju. Oke. Saya Hadi Alfajri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sijunjung mewakili teman-teman yang lain, Kak Indah, Kak Ariana, dan Kak Lia. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia dan terus sebarkan energi positif untuk negeri kita tercinta. Salam hangat dan sampai jumpa. Terima kasih, Bang.